Baik, selamat siang, Putri. Siang, Pak Simon. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Fitri. Sekalipun banyak kesibukan hari ini, baru bisa luangkan waktu untuk wawancara pada siang hari ini. Ya, Fitri, ini ada tugas dari CGP Angkatan 10 di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, Ibu ya, sebagai pimpinan kami sudah banyak pengalaman lah selama memimpin, dan hari ini saya ingin dapat pelajaran setelah wawancara ini juga buat saya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Pak Simon, saya diberikan kesempatan untuk diwawancarai. Mudah-mudahan kegiatan CGP Pak Simon nanti bisa lancar ke depannya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi ya, bagaimana caranya mengidentifikasi untuk dilema etika dan rujukan moral. Kalau saya untuk dilema etika ini kan kita dihadapkan dengan dua keputusan yang sebetulnya dua-duanya itu baik, untuk kebaikan lah, dua-duanya itu punya nilai kebaikan. Nah, bagaimana caranya kita mengambil keputusan tersebut gitu. Kalau rujukan moral ini berarti keputusan itu dihadapkan dengan suatu nilai moral atau yang nilai kebaikan gitu. Jadi nilai atau norma-norma yang ada. Caranya saya untuk mengidentifikasi hal tersebut yang pertama adalah saya harus tahu dulu akar masalahnya. Jadi harus tahu dulu akar masalahnya seperti apa, saya identifikasi. Jadi cara mengidentifikasinya itu tadi, masalahnya di mana, kemudian yang terlibat itu siapa saja, kemudian juga kita kembalikan lagi untuk pengambilan keputusannya itu, kita lihat prioritas apa yang ingin kita ambil di situ. Prioritas yang mau kita ambil itu apakah sesuai dengan visi kita itu. Jadi itu nanti mungkin saya identifikasi dulu berdasarkan skala-skala tersebut. Jadi menurut kebaikan-kebaikannya, mana yang lebih prioritas, kemudian mana yang menimbulkan resiko terkecil. Gitu. Terima kasih Bu. Baik, yang berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau untuk tadi ya, bagaimana langkah saya ya. Misalkan satu kasus ya, ada kegiatan yang berbarengan gitu, hubungannya dengan dilema etika adalah ketika saya harus bertanggung jawab terhadap yayasan gitu. Jadi saya harus hadir di kegiatan yayasan, tetapi saya juga harus bertanggung jawab dan kredibel terhadap posisi saya sebagai pimpinan di acara dinas gitu. Nah, jadi kedua kegiatan ini sebetulnya dua-duanya baik gitu, dua-duanya ini dimonitoring oleh dinas, dua-duanya untuk kemajuan sekolah. Tapi dalam satu sisi saya harus memilih mana yang harus saya ikuti. Nah, mungkin saya akan mengumpulkan dulu staf saya itu, jadi mengumpulkan staf saya, kemudian kita diskusi bagaimana langkahnya supaya kedua kegiatan tersebut bisa berjalan. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan yayasan dan juga ke dinas.
sehingga menunjuk penugasan salah satu orang untuk bertanggung jawab. Jadi hubungannya dengan bertanggung jawab tadi. Ya, jadi semua kegiatan bisa jalan ya? Iya, semua kegiatan bisa berjalan. Jadi prioritas mana ketika saya itu bisa diwakili itu, mereka juga bisa dapat substansi atau kontennya yang sama dengan ketika saya hadir, atau mana yang tidak bisa saya wakilkan gitu. Jadi itu mungkin seperti itu yang ya. saya lakukan. Oke, dari langkah-langkah prosedur seperti itu ya Bu ya. Oke, yang berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi sebetulnya yang paling efektif adalah ketika saya sudah mengetahui fakta-faktanya apa saja, maksudnya akar masalahnya itu apa, supaya saya bisa mengambil keputusan itu. Kemudian yang terlibat itu apa, siapa saja, kemudian resiko apa yang timbul itu saya sudah mengetahui. Saya melakukan menggali data dari berbagai personil, baik itu secara formal maupun informal. Kalau informal berarti saya misalkan jam istirahat saya ke ruang guru, saya menanyakan permasalahan anak ini bagaimana ya gitu, supaya secara informal lah gitu. Nah itu bisa juga saya lakukan gitu. Dan lebih efektif lagi saya kembalikan ke visi yang ingin saya ukur gitu. Jadi saya kembalikan, saya ingin melihat hasil akhirnya, atau ingin dihadapkan dengan tata tertib yang ada, peraturan yang berlaku, atau bisa juga dilihat dari rasa kepedulian gitu untuk penyelesaian atau mengambil keputusan tersebut gitu. Yang paling efektif sih itu tadi, saya kembalikan ke visi itu tadi yang mau saya hadapkan itu dengan hasil akhir yang bagaimana, atau saya mau nyari sesuai dengan yang peraturan yang benarnya kayak gimana, atau saya kembalikan lagi, ini kita selesaikan berdasarkan rasa kepedulian atau rasa kemanusiaan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, yang berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangan buat Ibu. Tantangannya ya, dalam dilema etika itu tantangannya itu ketika kita dekat dengan murid misalnya ya, dekat dengan murid, kemudian kita tahu anak itu yang pertama berprestasi, kemudian tidak pernah membuat masalah, kemudian ketika dia sesekali gitu, misalkan sekali membuat masalah, nah tantangannya gimana caranya kita bisa membuat peserta didik ini sadar gitu akan kesalahannya gitu. Nah itu menurut saya sih ketika kita berhadapan dengan bukan halayak individu aja, tapi juga kepentingan kelompok itu. Jadi itu tantangan saya. Jadi saya harus melihat dari dimensi individu dan dimensinya kelompok. Itu tantangan yang pertama. Nah, kalau tantangan yang kedua tadi ya, dengan kedekatan itu, ketika dia melakukan kesalahan, ini kita mau sesuai peraturan atau sesuai peraturan atau kita cukup memberikan masukan aja gitu. Nah itu juga tantangan juga gitu. Ketika sudah dekat, ya begitu pun dengan Bapak Ibu guru ya, misalkan beliau-beliau itu staff tapi melakukan kesalahan gitu kan. Nah, keputusan yang saya harus ambil kan berarti saya harus mengklarifikasi juga ke teman-teman di mana letak kesalahannya, dan juga ke personel tersebut harus tahu gitu bahwa itu salah gitu kan. Nah, tapi dilemanya nanti ke depannya mungkin dia akan dia akan berkurang kepercayaannya kepada saya, terutama karena
saya aja udah jadi ini masih juga di komentari gitu. Oke, ya itu yang jadi tantangan. Ya, baik, Ibu, ini apa Ibu memiliki sebuah tata cara ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat saat itu kalau misalnya terjadi kasus, ya, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian tertentu dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Tergantung dari keputusan yang harus diambil. Kalau memang itu harus diambil saat itu juga, maka harus saya selesaikan saat itu juga. Tapi kalau misalkan suatu permasalahan itu melibatkan banyak pihak, misalkan tadi ya ada anak-anak yang bermasalah, kemudian kita harus mencari data dulu. Nah, berarti kan harus butuh waktu yang lama. Harus cari informasi dulu dari pihak yang ini, pihak yang sana, kemudian dari latar belakang dia dengan orang tuanya, dengan bapak ibu gurunya gitu. Nah, jadi harus ada waktu tertentu. Tapi kalau jadwal tertentu, ini saya mungkin penyelesaian itu saya tanyakan pada saat kita koordinasi atau kita rapat, kita refleksi. Ada nggak permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi mungkin saya tidak membuat jadwal khusus, tetapi pada saat refleksi itu aja. Pada ada kasus-kasus yang harus diselesaikan saat itu juga. Saat itu juga. Ada buktinya konkret gitu ya. Ya. Terima kasih Bu. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Kalau untuk mendapatkan arahan, tentunya seseorang itu adalah ya arahan dari atasan saya. Pertama arahan dari kepala bidang pendidikan yayasan. Kemudian saya juga nggak segan-segan untuk meminta arahan dari pengawas ketika terjadi permasalahan yang memang sulit untuk saya menyelesaikan atau mengambil keputusan itu sepihak gitu. Jadi yang memerlukan banyak pihak, saya harus meminta saran dan masukan dari atasan saya terlebih dahulu supaya nanti keputusan yang saya ambil tidak merugikan siapapun gitu. Jadi itu adalah keputusan yang terbaik gitu. Jadi itu kalau berdasarkan personil atau individu ya, berdasarkan orang. Tapi kalau dari penyelesaian masalah, ya tadi saya kembalikan lagi berdasarkan fakta yang ada, kemudian berdasarkan tadi tolak ukur yang mau saya ambil, saya mau hadapkan lagi dengan peraturan atau saya berdasarkan kepedulian saya saja atau berdasarkan dengan tata tertib gitu. Jadi itu yang paling membuat saya untuk mengambil keputusan itu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang Ibu telah sampaikan siang ini ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapat ya dari dilema etika, menjadi kepala sekolah itu adalah amanah yang menurut saya enggak main-main untuk mengambil keputusan, karena saya nggak bisa mengambil keputusan itu dengan kepentingan individu itu. Jadi harus dengan kepentingan kelompok, kepentingan semuanya. Jadi nggak bisa kepentingan segelintir kelompok aja, yang staff atau yang guru yang terdekat saya atau bagaimanapun. Jadi harus semuanya, harus saya ambil keputusan itu berdasarkan kepentingan semuanya. Nah, pengalaman saya dari pengambilan keputusan, saya jadi mengenal karakter orang. Ya, jadi mengenal karakter orang artinya kita bisa menghindari hal-hal yang negatif. Kemudian membuat saya jadi introspeksi diri gitu, terkait dengan nilai-nilai kebaikan tadi ya. Artinya kan ada banyak nilai-nilai kebaikan yang kita peroleh selama di sekolah dari orang
satu kita dapat pelajaran apa dari orang satu, dapat pelajaran dari karakter yang lainnya kita dapat pelajaran apa. Nah itu membuat saya menjadi introspeksi, itu pengalaman saya gitu. Kemudian dari permasalahan penyelesaian suatu kasus atau saya ingin mengambil keputusan, saya menjadi bahwa kita itu di dunia pendidikan sebetulnya harus berpikir ilmiah gitu ya. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan nggak bisa tuh katanya dan katanya. Jadi harus berdasarkan fakta apa, kemudian akarnya masalah itu ada di mana, yang terlibat siapa aja, penyelesaiannya, resiko terkecilnya apa. Nah itu jadi nggak bisa sembarangan. Ya itu sih pelajaran yang saya ambil, artinya tidak mengambil keputusan itu tidak boleh sembarangan. Iya, harus melihat kepentingan banyak orang. Iya. Baik, terima kasih Bu Fitri yang sudah meluangkan waktu buat saya wawancara hari ini. Saya jadi dapat banyak ilmu Bu. Iya. Dan doakan biar saya bisa selesai pendidikan dengan baik, dan mungkin apa yang sudah saya terima hari ini bisa saya aplikasikan paling nggak di kelas ketika ada kasus-kasus yang terjadi dengan siswa kita di kelas untuk memperhatikan atau mungkin di luar sana, atau mungkin nanti Tuhan berkehendak jadi pemimpin, saya bisa aplikasikan apa yang sudah sampaikan. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Simon, sukses selalu ya untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada jawaban yang kurang-kurang. Sudah pas. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Simon. Ya, apa kabar Wanci? Baik, Pak Simon juga baik ya. Ya, alhamdulillah baik. Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk wawancara dengan saya. Ini ada tugas CGP Angkatan 10 di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, Ibu ya sudah punya banyak pengalaman ya waktu mengikuti pendidikan juga ya, terus angkatan 5 ya, terus sekarang alhamdulillah ya sudah menjadi pemimpin di SD Negeri Cakung Timur ya 03. Ya, pada kesempatan ini saya ingin jumpa dengan Ibu untuk ya ingin belajar dari Ibu ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan buat saya supaya menjadi berkat buat saya kemudian. Mungkin nanti saya juga ya kesempatan Ya, amin, mudah-mudahan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ada beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, selama ini ya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih Pak Simon udah hadir di sini. Kaitannya dengan seorang pemimpin pasti banyak permasalahan yang dihadapi di sekolah ya. Dan di situ setelah saya belajar dulu di guru penggerak, ternyata ada dilema etika dan rujukan moral. Yang saya pahami untuk rujukan moral ini mungkin agak mudah dipahami ya, karena berkenaan dengan baik dan benar dan salah. Artinya kalau sudah salah ya pasti tidak akan dilanjutkan. Nah, yang baik akan dilanjutkan. Tapi untuk dilema etika ini di sini ada kebajikan bertemu dengan kebajikan, atau kebenaran bertemu dengan kebenaran. Nah, disitulah saya sebagai pemimpin harus bisa memetakan mana yang disebut dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini saya akan melihat dulu langkah-langkahnya. Saya akan memetakan permasalahan yang muncul ini. Terus selanjutnya saya akan melihat dari sudut pandang mana atau orang-orang yang terlibat berkenaan dengan dilema etika ini sampai nanti hasil analisis dan hasil akhirnya evaluasi seperti itu. Oke, jadi itu pemetaan ya. Betul. Terima kasih Bu. Yang berikut Bu, ini pertanyaan berikut, selama ini bagaimana Ibu menjalankan ya pengambilan keputusan di sekolah itu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, di sini berkenaan dengan dilema etika ya Pak ya. Terkadang memang banyak yang kita hadapi adalah dilema etika. Di sini saya sebagai pemimpin yang pertama kali yang saya lakukan bahwa saya mungkin tidak bisa bekerja sendiri. Tapi karena saya sebagai pemimpin, saya yang pertama pasti akan melihat permasalahannya dulu ya, memetakan permasalahannya dulu.
Setelah paham permasalahannya apa, baru saya akan mengambil jalan seperti mencari fakta-fakta berkenaan. Oh, ini kenapa sih ya permasalahan ini muncul, kenapa? Ini yang sebelah sini kebenarannya itu apa? Kan ada beberapa tahap ya, seperti jangka pendek, jangka panjang, apakah hal-hal seperti itu akan saya gali dulu. Terus saya akan melihat selanjutnya, ini siapa yang terlibat, orang-orangnya siapa, dari yang berkenaan dengan dilema etika ya. Nah, baru saya nanti akan membuat analisis data lah. Artinya, saya akan memutuskan permasalahan ini bekerja sama dengan siapa, saya berkoordinasi dengan siapa, kolaborasi dengan siapa. Baru setelah itu kita analisis, kita melakukan pendekatan dengan orang-orang yang terlibat ini tadi, sehingga permasalahan yang muncul itu akan ada solusinya. Nah, setelah solusi itu ada, barulah kita evaluasi nih, refleksinya apa yang sudah kita lakukan kemarin, seberapa besar kebermanfaatan mereka dalam proses dilema etika ini. Oke, jadi ini Ibu tidak bekerja sendiri ya, melibatkan ya mungkin guru-guru ya. Betul. Ya, baik, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, di dalam dilema etika itu kan ada beberapa prinsip dan beberapa langkah ya. Maksudnya kalau saya gabungkan tuh prinsip saya yang pertama tadi, saya harus melihat permasalahannya dulu. Terus tadi kan udah ada langkah selanjutnya, mencari fakta, terus sampai akhir kan refleksi. Tapi kita juga harus paham bahwa apa yang sebuah keputusan untuk menyelesaikan dilema etika itu kita harus melihat ke masa depan. Jadi segala keputusan itu untuk kebaikan juga, bukan saat ini tapi masa yang akan datang juga terhadap orang-orang yang terlibat di sini. Yang kedua, setelah kita lihat seperti itu, kita akan mengikuti aturan yang sudah diterapkan. Contohnya kalau dilema etika itu terjadi di sekolah, maka aturan apa yang sudah berlangsung dan orang-orang ini apakah sudah mengikuti aturan itu. Maka kalau tidak, maka kita akan merujuk pada aturan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir berkenaan dengan prinsip ini itu adalah memunculkan perasaan empati, memunculkan perasaan peduli. Kalau kita tidak ada perasaan, otomatis keputusannya akan kaku. Karena untuk keputusan ini harus win-win solution, harus dua-duanya sama-sama enak, sama-sama adil dan sebagainya. Jadi seperti itu melihat proses langkahnya. Baik, terima kasih untuk bisa disampaikan. Nah, hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Yang paling efektif itu kalau menurut saya, saya akan bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, berkolaborasi, saya bisa memutuskan tidak berdasarkan diri saya sendiri ya, tapi banyak masukan-masukan yang berkenakan. Maksudnya ini kan kaitannya dengan kebajikan dalam diri ya, mungkin bisa memunculkan rasa nilai moralnya, nilai sosialnya, bahkan kepedulian kita gitu. Jadi itu yang paling menurut saya. Terus baru selanjutnya lah kita mengikuti prinsip atau langkah-langkah dalam proses penyelesaian permasalahan tadi, seperti itu. Baik. Oke, yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu pernah mengalami tantangan-tantangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Iya. Nah, tantangannya ini biasanya ininya ya, stakeholdernya ya. Maksudnya orang yang terlibat, yang bermasalah terkena dengan dilema etika. Di sini kita terkadang bila tidak menggunakan langkah-langkah itu, kita lebih cenderung kepada emosi kita. Nah, ya kita menjudge salah satu personal yang terlibat di sini. Nah, kita usahakan kita menghindari emosi terlebih dahulu, yaitu mindfulness ya. Maksudnya kita kehadiran penuh, hadir penuh, kita mendengarkan sebenarnya permasalahannya apa ya. Kita berupaya mendengarkan, baru kita mencari fakta-fakta apa ini. Nah, jadi itu menurut saya tantangan ini bila si ini tidak mau berterus terang, jadi menghindar dari hal-hal yang dia lakukan tapi dia tidak mau berterus terang, sehingga kita untuk mencari solusi ini nanti prosesnya agak lama dan mungkin kurang maksimal menurut saya, karena ada yang ditutup-tutupi. Menurut saya itu yang lebih tepat. Agak tantangannya itu agak berat di situ sih. Ya, semoga kalau bisa terbuka ya. Iya, seperti itu. Masih semua berjalan dengan baik. Betul. Baik, Ibu, ini apa
apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik. Saya sebagai pemimpin sekolah, saya mempunyai program ya Pak. Salah satunya dalam seminggu itu kita ada namanya ruang berkoordinasi ya. Bisa saja seperti Senin bersama dan sebagainya. Nah itu biasanya saya suka bertanya, hari ini ada permasalahan apa atau hal-hal yang ditemukan permasalahan apa. Tapi bila saat itu tidak ada, maka jadwal itu kan otomatis tidak terpakai ya. Tapi seandainya ada dilema etika yang muncul secara tiba-tiba dan spontan, saya harus menyelesaikan juga saat itu juga. Jadi sehingga tidak berlarut-larut, karena ini akan berpengaruh kepada proses kegiatan yang berlangsung di sekolah. Jadi secepatnya seperti itu. Ya, jadi sekalipun ada jadwal, tapi kalau misalkan ada kasus-kasus yang urgent gitu ya, betul. langsung hari itu juga diselesaikan. Iya. Baik, ya. Terima kasih Bu. Ini jadi bekal juga buat saya. Iya. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah ya atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, baik. Karena dilema etika ini kan berlangsungnya di tempat sekolah ya. Jadi otomatis yang saya libatkan di sini dan manajemen sekolah ya, atau orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini. Biasanya orang-orang itu yang saya ajak untuk berkomunikasi, bekerja sama, berkolaborasi, sehingga dilema etika ini yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan cepat dengan beberapa masukan dari yang paling ini adalah manajemen ya. Karena biasanya memang berlangsung di sekolah antara guru siswa atau guru dengan guru seperti itu. Jadi ada Bu, ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pelajaran yang sangat penting menurut saya bahwa satu, kita sebagai pemimpin kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu yang kita harus berkolaborasi sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Yang kedua, dalam memutuskan dilema etika kita memang perlu adanya pengetahuan yang kita sering sharing ya, atau membaca, karena memang dilema etika itu tidak menyelesaikan masalah di saat itu saja, tapi kita memikirkan ke depannya ya. Terus selanjutnya memang semuanya aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi aturan untuk diikuti. Dan yang terakhir perlu adanya rasa ini muncul, seperti rasa peduli, rasa kebajikan dalam diri kita itu perlu dipertimbangkan untuk menyelesaikan dilema etika. Jadi seperti itu. Oke, semuanya. Oke ya. Jadi Ibu ya pelajarannya yaitu apa? Ibu tidak menjalankan sendiri ya, betul rekan-rekan tim untuk menyelesaikan kasus dilema etika ya. Terus mungkin belajar referensi lain ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya, seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan siang hari ini. Ibu sudah luangkan waktu saya jadi belajar, saya mendapatkan banyak pengarahan dan menginspirasi saya untuk menjadi bekal buat saya ke depan. Terima kasih Ansir untuk waktunya. Baik, terima kasih, semoga Pak semua sukses selalu ya menjadi pemimpin yang buat nanti keputusannya juga bisa ini. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.